Betul, di tengah gempuran notifikasi dan kesibukan, kualitas interaksi kita dengan anak menurun. Dan ini berujung pada isu yang disebut adolescence. Ini bukan hanya ketidakhadiran fisik, tapi juga ketidakhadiran emosional. Ayah di rumah, tapi berada tidak ada. Nah, ini yang merusak fondasi emosional anak. Dan dampaknya berlanjut ke isu yang kedua yang sering tak kita sadari, yaitu stabilitas orang tua. Bagaimana mungkin kita mendidik emosi anak sedangkan emosi kita tidak stabil? Anak itu adalah peniru emosi yang ulung. Kalau kita tetap meledak, anak akan belajar bahwa kemarahan adalah cara tercepat untuk merespon amarah. Maka dari itu, kita harus kembali ke dasar, yaitu masa golden age, usia 0 sampai 5 tahun. Pada masa-masa ini, 80% arsitektur otak anak sedang dibangun. Stres dan tidak stabilan emosi pada orang tua dapat mengganggu cetakan emas ini. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Jawabannya, pola asuh positif. Pola asuh positif itu fokus pada bimbingan, bukan hukuman. Ada 2 praktek dasar. Yang pertama, hadir berkualitas. Hanya 15 menit, tapi fokus penuh dan matikan gadget. 2, validasi emosi anak. Saat anak tantrum, ibu dan ayah jangan bilang, kamu cengeng banget. Tapi akui perasaannya. Ibu dan ayah bisa bilang, ibu tahu kamu kesal karena mainannya rusak. Nah, ini mengajarkan mereka bahwa perasaannya diterima. Ada apa kakak? Ada apa? Tenang. Nah teman-teman, lalu kita harus ubah kebiasaan menyalahkan. Stop pakai you message. Jangan kamu selalu bikin berantakan. Coba ganti dengan I message. Ayah atau ibu merasa sedih ketika mainan tidak disimpan ke tempatnya. Nah, ini mendidik anak untuk bertanggung jawab, bukan menanamkan anak rasa bersalah. Oke, teman-teman. Oke, terima kasih kakak. Di zaman sekarang komunikasi harus adaptif. Orang tua harus berani membahas isu sensitif seperti cyberbullying atau bahaya online. Nah, jadikan diri Anda safe space pertama bagi anak kalian. Jadi Bapak Ibu, tantangan seperti adolescence dan emosi yang tidak stabil itu nyata, tapi kita punya solusinya. Jadi bagi calon ayah dan bunda, kita harus ingat satu hal penting. Anak memang tidak bisa memilih lahir dari orang tua yang seperti apa, tapi orang tua lah yang bisa memilih untuk menjadi figur terbaik bagi anaknya. Nah, nasihat kami, jika Anda punya trauma masa kecil, putuskan rantai trauma itu. Sadari emosi Anda, olah, dan jangan gunakan pola asuh yang menyakiti Anda dulu untuk mendidik anak Anda sekarang. Kesadaran adalah langkah pertama untuk memastikan trauma tidak muncul. Investasi emosional terbaik pada diri sendiri adalah investasi terbaik buat anak. Kuatkan komunikasi dan perbaiki pola asuh. Maka kita berkomitmen saat ini juga bersama membangun koneksi kuat di tengah damai untuk anak-anak kita.